Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bergabung bersama kami untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, mengapa ada orang-orang yang sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah ini sekarang saya akan memberitahu kepada saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya akar permasalahannya saudara. Ya, itu kita akan belajar dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di sini saya akan bacakan, saudara perhatikan ya. Kembali lagi saya ulangi, tema kali ini adalah mengapa ada orang-orang yang begitu sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, maka tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini berbicara mengenai keselamatan saudaraku. Nah, ketika Yesus mengatakan ya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di awalnya orang-orang Yahudi dan murid-murid Yesus ini agak tidak paham saudaraku maksud dari pembicaraan ini. Mereka mengira Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai sebuah penjajahan ya. Sehingga mereka meresponi dengan mengatakan, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Tetapi ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah kita sedang ada di dalam penjajahan dosa, saudara. Nah, kita tahu tidak ada satu orang pun yang terlahir di muka bumi ini yang tidak berdosa, ya. Semua orang yang terlahir di muka bumi ini telah berdosa. Dosa yang pertama adalah dosa akibat Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga keturunan Adam dan Hawa atau manusia-manusia yang terlahir setelah Adam dan Hawa itu juga telah menjadi orang atau manusia yang berdosa, saudaraku. Nah, dosa yang kita terima hari ini dari dosanya Adam dan Hawa itu tidak ada obatnya, saudaraku, ya, tidak ada cara untuk dapat diampuni. Maka dari itu ada Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dia itu adalah firman Allah, firman Bapa yang di surga yang menjadi manusia. Nah, dialah yang menjadi satu-satunya solusi untuk membersihkan, mengampuni dosa yang kita terima akibat dosa Adam dan Hawa itu, dan tentu saja dosa yang kita perbuat, ya, dosa-dosa perbuatan kita. Nah, kita mesti mengerti ini, saudara. Maka ketika Yesus menyinggung mengenai tinggal dalam rumah selama-lamanya, ya, di ayat 35, "Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, di sini adalah suatu gambaran rumah di sini, ya, tentu saja maksudnya adalah sorga, saudaraku. Sebab Yesus tinggalnya di sorga, ya, bukan di dalam rumah seperti kita ini, saudaraku. Maka ketika Yesus mengatakan, "Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya," Yesus mau menyatakan bahwa dia punya tempat tinggal itu di surga, dan tempat tinggal dia di surga itu adalah selama-lamanya, saudaraku. Ya,
Nah, orang-orang berdosa tidak mungkin tinggal di dalam sorga, saudaraku. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, yang dimaksudkan memerdekakan kamu di sini adalah memerdekakan dari dosa itu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau sudah merdeka, berarti kita layak untuk tinggal di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Nah, tidak mudah bagi seseorang untuk menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat, karena yang mengikat kita dengan dosa itu adalah iblis, ya. Ini adalah sosok yang tidak mudah, saudaraku, ya, untuk kita lepas. Dia tidak bekerja secara langsung, ya. Maksud saya itu iblis tidak langsung datang, ya, untuk mengintimidasi kita, tetapi dia menggunakan manusia juga, ya, untuk mengintimidasi kita supaya kita tidak menerima Yesus sebagai sang juru selamat itu, saudara. Ini yang bahaya, saudaraku, ya. Jadi mulai dengan tipu daya, ya, memutarbalikkan fakta firman Tuhan sehingga orang ketika mendengarkan tentang pemberitaan Yesus itu menjadi salah paham, ya. Banyak orang yang memusuhi Yesus, padahal Yesus itu mengajarkan kasih, ya. Kalau ada Yesus yang mengajarkan kasih, kemudian ada orang yang tidak suka, saudara bisa bayangkan apa isi kepala, apa isi hati orang yang justru memusuhi sosok yang membawa ajaran kasih itu, saudara. Ya, inilah yang menjadi persoalan penting, mengapa tidak mudah orang untuk menerima Yesus, karena itu tadi ada banyak penyelewengan, ya, maksud saya itu firman Tuhan diselewengkan, firman Tuhan diajarkan dengan sebaliknya, ya. Artinya orang itu disesatkan pemikirannya karena apa yang sesungguhnya tercatat di dalam Alkitab itu diajarkan secara berlawanan atau bertolak belakang, sehingga orang melihat bahwa Alkitab ini isinya tidak benar, ya. Bahkan ada yang berani secara nyata mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, ya. Ini adalah cara-cara orang untuk membuat atau iblis memakai orang-orang ini untuk membuat orang-orang tidak mudah untuk percaya kepada juru selamat yang sudah disediakan Bapa kita yang di surga itu, saudaraku. Ya, belum lagi dengan tekanan, ya, intimidasi, ya, kekerasan. Ini semua hal-hal yang mempengaruhi orang sehingga tidak mudah untuk datang percaya kepada Yesus. Walaupun di dalam hati kecilnya dia sudah yakin bahwa benar Yesus itulah juru selamat. Tetapi ketika dia ingin melakukan firman Tuhan, maka disitulah mulai timbul masalah, saudaraku, ya. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran kasih ini, saudara. Ya, dia akan menghadapi orang-orang yang memang sudah dipakai iblis, ya, untuk menjauhkan manusia itu daripada sumber keselamatan itu. Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca kali ini itu sebenarnya adalah mengenai bagaimana seseorang itu dapat diselamatkan, yaitu kita harus mengenal kebenaran, dan kebenaran itu sumbernya adalah dari firman Tuhan, dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, saudara, ya, bukan Tuhan yang jadi-jadian, saudara, ya, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia, tetapi Tuhan yang dari sorga, yang mana itu adalah firman Bapa kita yang di sorga. Dia datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, ya, supaya dia dapat berkomunikasi, ya, dapat merasakan secara langsung bagaimana kehidupan dalam dunia ini. Ya, saudaraku, jadi ini merupakan suatu tantangan. Bahkan, saudaraku, sumber keselamatan itu sendiri dicoba untuk dibunuh, ya, supaya tidak ada keselamatan, yaitu dengan cara menyalibkan Yesus. Tetapi hari ini Yesus tidak lagi ada di dalam tanah terkubur, atau di dalam Alkitab dicatat pada waktu itu bahwa Yesus dikubur di dalam sebuah gua, ya. Tetapi hari ini dan selama-lamanya Yesus sudah bertahta di dalam kerajaan sorga. Dia tidak mati, saudaraku. Jadi kalau ada orang-orang yang menghina, ya, dengan mengatakan Tuhan itu kok mati, ini adalah orang-orang bodoh, ya, orang-orang primitif yang dimana pemikiran dulu, ya, 2000 tahun yang lalu ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka mengira Yesus telah mati. Nah, itu pemikiran primitif pada zaman purbakala itu,
dibawa lagi sampai ke era modern ini, otaknya nggak dipakai saudaraku ya. Padahal banyak literatur, banyak hal ya yang bisa digali untuk menjadi cerdas memikirkan persoalan satu ini. Tetapi tidak mau belajar saudaraku, mereka lebih suka mencontek apa yang dilakukan oleh para serdadu Romawi pada waktu itu saudaraku ya, di zaman 2000 tahun yang lalu ya, zaman yang begitu kuno, primitif ya saudaraku. Jadi inilah yang menjadi persoalan ya. Yesus hari ini tidak dikubur di dalam tanah ya atau di dalam goa. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan Alkitab mencatat ketika dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada lebih daripada 500 pasang mata saudaraku. Jadi ada saksinya dia bangkit saudara. Dan dia terangkat ke sorga juga, itu ada saksi. Dilihat oleh banyak orang dia terangkat ke sorga. Jadi Yesus itu dia telah bangkit, dia terangkat ke sorga saudaraku. Bukan dia dikuburkan saudaraku. Ya, yang tidak bangkit-bangkit seperti nabi-nabi saudaraku. Nah itulah sebabnya saudaraku, susahnya orang untuk menerima kebenaran ini karena memang ada campur tangan iblis yang berusaha untuk membuat banyak penyesatan ya. Sehingga firman Tuhan ini berkata sekali lagi, jikalau engkau mengetahui kebenaran ya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini Yesus katakan sendiri ya. Artinya kalau kamu ketemu dengan firman Tuhan yang benar, maka kamu itu akan terbebas dari dosa ya, dan engkau akan dimerdekakan. Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus ini adalah kemerdekaan dari belenggu dosa sehingga engkau disucikan menjadi kembali layak untuk tinggal dalam kerajaan surga. Nah, ini yang tidak disukai saudaraku oleh si pembuat dosa itu, yaitu si iblis itu. Nah, makanya iblis saya katakan tadi, dia tidak langsung datang dari sosoknya sendiri datang kepada manusia, tetapi dia menggunakan manusia-manusia lain juga, saudara, ya, menggunakan orang-orang untuk menjadi alat kaki tangannya untuk membuat orang tidak dapat menerima Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini harus diketahui. Yesus sendiri yang mengatakan, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tidak ada cara lain saudaraku, ya. Engkau akan benar-benar mengalami kemerdekaan terbebas dari dosa jikalau engkau menemukan firman Tuhan ini. Ya, satu-satunya yang datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia, kalau engkau tolak, maka tidak ada cara lain lagi. Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan. Nah, itulah sebabnya Yesus sendiri yang mengucapkan ini. Jikalau engkau ya tetap dalam firman-Ku, ya, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah saudaraku mengapa saya di awal tadi mengatakan semua orang harus mengetahui masalah ini. Akar permasalahannya apa? Sehingga orang begitu sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yaitu tadi, karena dosa itu ya yang membuat orang tidak bisa menerima kebenaran itu. Karena apa? Si pendosa yang adalah iblis itu, dia juga menggunakan kaki tangan ya, orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita terus berada di dalam dosa itu. Ya, makanya firman Tuhan ini diberitakan dengan cara dibolak-balik ya saudara. Supaya orang yang berdosa ini tidak mengenal kebenaran. Karena firman Tuhan itu kalau sudah dibolak-balik, maka dia bukan lagi jadi firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan adalah sesuatu yang tercatat dalam kitab suci dan kita sampaikan apa adanya. Ya, kita tidak bumbui dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Ya, seperti firman Tuhan ini katakan bahwa kalau firman Tuhan itu ya ada di dalam kita, ya, maka kita itu akan mengalami kemerdekaan, dimerdekakan dari dosa-dosa kita, dan akibatnya apa? Kita diselamatkan, kita boleh layak tinggal dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, itulah pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya yang sudah mendengarkan jadi memahami dan tidak ragu-ragu lagi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
karena apa yang kau dengar hari ini itu adalah sesuatu yang dicatat di dalam kitab suci dan juga tercatat dalam sejarah. Ya, saudara harus tahu bahwa penyaliban Yesus, kebangkitannya dan terangkatnya ke surga itu bukan hanya merupakan catatan kitab suci, tetapi juga ada dalam catatan sejarah kehidupan manusia. Terima kasih saudara telah mengikuti pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.